Set Bagaimana biar kabarnya hari ini? Pastinya pada baik dong ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang lembaga keuangan bukan bank. Jadi, apa itu lembaga keuangan bukan bank? Nah, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, secara umum juga fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Lembaga keuangan bukan bank mempunyai jenis dan prinsip kegiatan usaha serta produk lembaga keuangan bukan bank. Nah, ada beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank yang berada di Indonesia, yaitu yang pertama ada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian. Nah, perusahaan asuransi memiliki tugas untuk mengumpulkan dana lewat premi asuransi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan peserta asuransi. Nah, beberapa produk asuransi yang sering ditawarkan adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, maupun asuransi harta benda. Yang kedua, ada perusahaan dana pensiun. Nah, perusahaan dana pensiun bertugas untuk mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja. Perusahaan ini akan memberikan uang yang telah dikelolanya kepada orang yang telah pensiun setiap bulannya. Nah, perusahaan dana pensiun menyediakan dua jenis dana pensiun yang disalurkan, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang ketiga, ada pegadaian. Perusahaan ini dapat memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan non-bank kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Artinya, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas perhiasan hingga sertifikat kepemilikan kendaraan. Yang keempat, ada koperasi simpan pinjam. Cara kerja koperasi hampir mirip seperti bank, namun skalanya lebih kecil. Koperasi mengumpulkan dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota dan juga non-anggota. Nah, bunga koperasi umumnya lebih besar dibandingkan bunga bank dan pegadaian. Kelebihan koperasi adalah adanya layanan pinjaman hanya diberikan kepada anggota dan setiap anggota akan menerima sisa hasil usaha atau SHU yang berasal dari keuntungan koperasi. Yang kelima, ada perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan lebih dikenal dengan sebutan leasing atau perusahaan multifinance, yaitu perusahaan yang menawarkan pembayaran secara kredit untuk barang-barang tertentu. Cara kerjanya dilakukan dengan membuat kontrak sewa dengan pembelian secara angsuran kepada perorangan maupun perusahaan. Nah, meskipun barang sudah bisa digunakan oleh penerima kredit, namun hak barang masih menjadi milik perusahaan pembiayaan sampai pembayaran lunas. Nah, jika penerima kredit tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, barang akan diambil oleh perusahaan dan dilelang untuk menutupi sisa pembayaran. Nah, perusahaan pembiayaan umumnya menawarkan kredit kendaraan, KPR, anjak piutang, dan permodalan dalam usaha. Yang keenam, ada pasar modal. Nah, pasar modal merupakan tempat jual beli surat berharga jangka panjang seperti surat penyertaan modal atau saham dan obligasi. Caranya dengan mempertemukan pencari dana atau emiten dengan pemberi modal atau investor atau penanam modal. Para investor dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Dan yang terakhir atau ketujuh, yaitu ada pasar modal Ventura. Perusahaan ini berfokus pada pembiayaan kredit tanpa jaminan, mirip seperti pegadaian. Namun, perusahaan modal Ventura memberikan modal kepada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha beresiko tinggi. Nah, bentuk pembiayaan yang diberikan mulai dari obligasi hingga pinjaman khusus dengan syarat yang disepakati bersama. Nah, di sini terdapat peran lembaga keuangan bukan bank. LKBB memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian negara. Peranan LKBB berupa yang pertama, membantu
membantu mempromosikan pertumbuhan keuangan inklusif negara lewat pemenuhan kebutuhan kredit. Yang kedua, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membantu pengembangan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja, penciptaan kekayaan, kredit bank di daerah pedesaan, dan aktivitas lain yang mendukung masyarakat yang lemah secara finansial. Yang keempat, menyalurkan sumber daya keuangan untuk pembentukan modal. Yang kelima, membantu masyarakat dalam mengatasi atau melindungi dari resiko kerugian. Lembaga keuangan bukan bank memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat lewat surat berharga. Yang kedua, memberi pinjaman modal kepada perusahaan baik sektor swasta maupun milik negara. Yang ketiga, memberi modal kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk bisa membangun usaha. Yang keempat, sebagai perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah dalam mendapatkan modal. Yang kelima, sebagai perantara untuk mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Pembentukan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan roda perekonomian negara dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Yang kedua, mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam utang dengan bunga tinggi milik rentenir. Yang ketiga, memberikan stimulan modal swasta dan memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Yang keempat, membantu masyarakat dalam menghadapi risiko kerugian yang muncul. Yang kelima, mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Nah, kita berada di akhir pembelajaran, yaitu terdapat 10 contoh produk lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, ada PT Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Pusat Gadai Indonesia. Yang ketiga, KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, dan KSU, Koperasi Serba Usaha. Yang keempat, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima, PT Astra Fitra Ventura, PT Bina Arta Ventura, PT Celebes Arta Ventura. Yang keenam, Mandiri Finance, FIF, Auto Finance. Yang ketujuh, Jiwasraya, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Prudential, AIA, Allianz. Yang kedelapan, Coinwork, Kitabisa.com, dan Santara. Yang kesembilan, MNC Finance, Maybank Finance. Yang terakhir, yaitu ke-10, ada BT Pevindo atau Pemeringkatan Efek Indonesia. Nah, kita sudah sampai pada ujung acara. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi